Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman, pemirsa Mufid TV Official, khususnya Mahasantri, program Mufid Islamic Academy yang dirahmati oleh Allah. Insyaallah, kali ini kita akan lanjutkan video pembelajaran kitab Hilyah Thalibul Ilmi bersama Ustadz Mufli Safitra. Kepada beliau, kami persilakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan hari ini kita akan lanjutkan kembali Hilyah Thalibul Ilmi, adab-adab diri penuntut ilmu yang keenam, yaitu qanaah dan zuhud. Qanaah artinya merasa puas dan cukup, bersyukur dengan apa yang Allah beri. Zuhud itu artinya mengambil sebatas yang dibutuhkan oleh dirinya dari perkara-perkara dunia. Silakan. Taib. Poin ke-6. Qanaah dan zuhud. Hiasilah diri dengan sikap qanaah atau menerima apa yang diberi Allah. Dan zuhud atau mengambil bagian dari dunia sebatas yang dibutuhkan. Seorang penuntut ilmu hendaklah hidup bersahaja tanpa mempermalukan diri sendiri. Sederhana tapi tetap menjaga kehormatan diri dan keluarga, serta tidak menjatuhkan diri ke dalam kehinaan. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti rahimahullah wafat 1393 Hijriah pernah berkata, "Aku datang dari sebuah negeri yang bernama Syanqit dengan membawa sebuah harta karun sangat kecil atau sangat sedikit orang yang memilikinya. Harta karun itu adalah sifat qanaah. Jika aku ingin meraih jabatan, aku tahu cara untuk meraihnya. Akan tetapi, aku tidak ingin mendahulukan dunia di atas akhirat. Dan aku tidak mengerahkan ilmu demi mendapatkan tujuan duniawi." Ta'lim Al-Muta'allim karya Al-Jannuzi halaman 28. Sebagai penuntut ilmu kita dituntut untuk menjadi orang yang qanaah dan zuhud. Qanaah artinya merasa cukup dengan apa yang Allah beri dan bersyukur atas apa yang dimiliki. Dan biasanya ini orang susah untuk demikian kalau terus-terusan lihat punyanya orang lain. Makanya orang bilang apa? Rumput tetangga lebih hijau. Ya, bersyukurlah dengan apa yang dipunya. Kalau terus-terusan lihat punya orang, nggak selesai-selesai. Ya, kita punya motor, lihat tetangga sebelah punya mobil, mau juga punya mobil. Sudah punya mobil, tetangga punya mobil 2, mau juga yang mobilnya 3, dan seterusnya. Adapun zuhud artinya mencukupkan diri dengan apa-apa yang dibutuhkan saja dari dunia ini. Perlu kita luruskan sedikit, zuhud itu tidak bermakna miskin. Karena ada juga orang bilang, zuhud itu miskin compang-camping. Padahal zuhud itu bisa jadi orangnya punya mobil 2. Kok ada orang mobil 2 tetap zuhud? Dikatakan zuhud. Misalnya istrinya 4. Anaknya 15. Dia butuh mobil 2. Gak apa-apa toh. Dan itu tetap bisa dikatakan zuhud. Karena memang dibutuhkan dari dunia ya seperti itu. Nah teman-teman yang dirahmati Allah. Tadi di sini ada bahasan. Ya, bahwa seseorang hendaknya menjaga diri dari perbuatan yang haram. Tapi sebenarnya ini bukanlah pengertian qanaah dan zuhud, melainkan pengertian wara'. Wallahu a'lam, tapi inilah yang disebutkan oleh Syekh Bakar bin Abi Zaid dalam bukunya. Makanya di intisari yang saya ambil, intisari yang saya buat dari buku ini, part ini tidak saya masukkan. Karena sejatinya pembahasan ini yang tertera pada bukunya adalah pembahasan wara' dan bukan qanaah dan zuhud. Nah, tadi ada catatan bahwa orang kalau hidupnya zuhud, hidup sederhana tapi tidak mempermalukan diri sendiri. Misalnya teman-teman, ya, hidup sederhana, bajunya misalnya hanya 3 lembar, tapi berdaki semua. Ya, itu kan juga salah.
bajunya putih-putih, saya putih-putih sesuai dengan sunnah. Saya cukup 3 lembar. Kita tuh hidupkan bagikan musafir. Musafir sih musafir, tapi ini dakian, ini kalau bahasa kita bagi papan itu temanan, jamur hitam kecil-kecil, nggak pakai bedak ketek. Kamu, afwan ya Ki, kok ketika antum itu kalau di lewat itu tercium kurang enak nggak Ki? Ki kita zuhud. Ini namanya ngarut. Ya, kalau bagi papan namanya ngarut, ngeramput. Zuhud tidak bermakna bau. Zuhud tidak bermakna kotor. Makanya di sini disebutkan hendaklah hidup sederhana, tapi tidak boleh mempermalukan diri. Harus tetap menjaga kehormatan diri dan keluarga serta tidak menjatuhkan diri dalam kehinaan. Jadi jangan pakai rombeng-rombeng, ya, atau pakai yang palsu, bajakan. Ya, antum sendalnya, sepatunya ini ya, robek, ya kan? Ayah akhi, ana zuhud. Jadinya ini cuma bajakan. Bahkan bajakan tetap nggak boleh, kan gitu. Nah, tadi disebutkan juga faidah, Syekh Muhammad Asy-Syyanqiti mengatakan beliau datang dari sebuah negeri. Yang negeri itu disebut dengan Syangkit. Yang negeri ini orang-orangnya itu adalah orang-orang yang qanaah dan zuhud. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan setelah jeda. Baik teman-teman, kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tips ngajak suami yang belum belajar agama. Pertama, coba ajak kajian ke ustadz-ustadz yang komitmen dengan sunnah, tapi penyampaiannya tetap asyik dan seru untuk orang yang baru mau coba belajar agama, supaya dia mau datang lagi di pertemuan berikutnya. Kedua, coba ajak suami ke kajian yang materinya kekinian, mudah diterima, dan sepulang kajian bisa langsung diterapkan. Tujuannya untuk mengubah mindsetnya bahwa belajar agama itu ya begitu-begitu saja. Ketiga, cari teman lamanya yang sudah lebih dulu ikut kajian. Entah teman kecil, teman gaul, teman SMA. Lalu hubungkan ke suami supaya suami itu mau diajak baik seperti teman-temannya. Dan kalau dia sudah punya teman di kajian, berikutnya mungkin tidak akan terlalu susah mengajaknya. Karena di kajian nanti dia bisa belajar agama sambil ketemu teman lama. Minta ustadz atau ikhwan yang ramah, tapi kontak mereka lewat istrinya saja. Agar bisa mengajak suami berkenalan, ngobrol, bercanda, duduk bersama. Supaya suami merasa bahwa di kajian dia tidak sendirian. Rangkaikan kajian dengan agenda jalan-jalan. Makan bareng, quality time, family time. Baik sebelum maupun sesudah kajian. Agar perjalanan ke majelis ilmu jadi asyik dan menyenangkan. Keenam, sentuh dia tepat di hatinya dengan mengatakan, aku ajak kamu ke kajian karena aku ingin kita tetap suami istrian lagi di surga nanti sayang. Terakhir yang ketujuh, doakan dia. Jangan pernah banyak mengeluhkan tentang suami. Jika ternyata doa dari istri pun belum pernah ada untuknya. Karena sesungguhnya hidayah itu bisa didapatkannya dengan kita mendoakannya. Baik teman-teman, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Hilyah Thalibul Ilmi bersama Ustadz Mufli Safitra. Baik Ustadz, ada sedikit pertanyaan terkait di masa pandemi ini Ustadz, ya segala halnya sulit ya Ustadz ya. Sehingga pekerjaan banyak orang yang di PHK, berjualan juga sulit karena konsumennya juga sudah tidak ada karena pemasukannya berkurang. Nah, ada orang yang melakukan kegiatan berminta-minta Ustadz, meminta-minta kepada sesama. Apakah itu salah bentuk zuhud? Zuhud tadi itu bukan miskin. Zuhud itu artinya mengambil dari dunia sebatas yang dibutuhkan. Dan itu jauh dari bab minta-minta. Untuk minta-minta, maka kita harus ingat beberapa hal. Pertama, Nabi SAW mengatakan, La yazalu rajul yas'alun nasa hatta ya'ti yawmal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atul laham. Akan senantiasa ada orang yang meminta-minta kepada orang lain. Lalu datang di hari kiamat dalam keadaan wajahnya tidak memiliki sekerat daging pun. Kenapa yang dijadikan azab adalah wajahnya tidak punya daging? Karena orang kalau datang minta-minta itu yang dia tampakkan pertama kali apa? Wajahnya. Dan rasa malu itu tersimpannya pada mana? Pada wajah.
Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai perbuatan. Karena dia minta-minta, berarti kan dia tidak punya malu. Hilang dari wajahnya. Maka nanti datang di hari kiamat dalam keadaan tidak punya daging pada wajahnya. Jadi tidak boleh kalau minta-minta. Minta sana, minta sini, minta sana, minta sini. 2. Apalagi minta-mintanya itu secara random. Nggak kenal tapi dijapri juga. Itu jauh lebih buruk daripada sekedar minta-minta. Ini minta-minta yang buruk di atas keburukan. Kenapa? Karena secara random menjapri orang. Yang tidak dikenal, Ustaz. Ya, tidak dikenal. Kalaupun terpaksa harus minta kepada yang misalnya dikenal, keluarga, teman, yang memang kita yakin dengan dirinya kita kalau meminta kepadanya, minta bantuan itu pasti diberi dan dia tahu kondisi kita. Kemudian minta kepada lembaga yang memang menyalurkan bantuan atau zakat, Laziz misalnya. Itu poin kedua. Poin ketiga, tidak boleh menumpuk-numpuk kekayaan dari hasil minta-minta. Meskipun kepada orang-orang yang tadi, kita punya 10 teman kita yakin akan menjaga rahasia kita. Tapi kita minta 10-10-nya. Dapat per orang misalnya 500.000, dapat 5 juta. Itu alhamdulillah jadi kaya mendadak. Terus nggak mau kerja. Menyebabkan kita malas, Ustaz. Jadi malas. Habis itu, ternyata minta-minta gampang. Ini ada 10, masih ada yang 10-nya yang lain lagi. 10 yang lagi, 10 lagi. Nanti setelah 10 bulan balik ke yang 10 pertama. Dibuat database begitu. Punya database. Punya ini, broadcast list. 10. Ya kan? Nanti digilir ketemu sini setelah setahun. Ini jadi malas. Dan jadinya mengumpulkan harta kekayaan dengan cara yang salah. Yang keempat, yang jauh lebih parah lagi adalah kalau kemudian menipu, berbohong. Dan menggunakan bantuan orang untuk kepentingan yang tidak sesuai. Banyak orang yang nipu-nipu. Mengumpulkan donasi, habis itu dibelikan misalnya buat beli rokok, buat jalan-jalan, buat beli handphone yang bagus-bagus, buat nambahin motor, buat macam-macam. Bukan untuk kebutuhan primer ya, Ustaz. Dan yang seperti ini akan semakin salah lagi. Mungkin itu dulu. Baik, teman-teman, sekian video kali ini. Bagi para mahasantri yang memiliki pertanyaan terkait yang kita bahas pada video ini, insya Allah bisa langsung menanyakan pada grupnya masing-masing. Insya Allah jawaban akan dijawab oleh para mualimin atau pembina dari program Mufid Islamic Academy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.